شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحد ونحن له مسلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم ورسوله العظيم إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله بيتا في الجنة صدق الله العظيم Asyibahil kiram al-muhtaram al-mukarram Syekh Dr. Khalid Dias Al-Habib min Yaman marhaban fi hadal masjid kaifa halukum ya habibi alhamdulillah khair alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Al-Ghafur, curahan nikmat panjang umur, sehat jasmani dan rohani, terpeliharanya iman dan Islam kita, terpakainya hidayah di dalam qalbu kita, menghantarkan kita berada di masjid ini. Untaian ibadah Ramadan tidak terasa ya Pak, Ramadan kita tinggal 27 hari lagi. Alhamdulillah. Syaum Ramadan Sabti wal Isnin aidan. Tidak terasa juga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang dimana diturunkannya Al-Quran yang disebut nuzul Quran, bulan dimana Allah mendiskon, memberikan potongan dalam beribadah kepada kita sekalian di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan maghfirah, sahrul maghfirah, bulan ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Di dalamnya terdapat berbagai kenikmatan yang bisa kita rasakan sekalipun masih kita di dunia, belum sampai akhirat. Janji Allah, as-sawmu li wa anna azibi. Puasa itu, kata Allah, puasa-puasa yang kita kerjakan ini setiap hari itu untuk Allah. Kalau kita sholat, pahala sholatnya untuk kita. Tapi kalau Ramadan, as-sawmu li, puasa kalian itu untukku. Wa ana azibi, dan akulah yang akan memberikan pahala kepada kalian. Maka orang yang melaksanakan saum Ramadan itu ada pintu surga yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang menunaikan saum Ramadan, yaitu Ar-Rayyan, surga Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal. Walaupun saum Ramadan kita baru sebatas saum awam, yang mana ketika terdengar azan maghrib, hidangan di depan kita mulai dari lotek, karedok, jengkol, putih, gorengan, cendol, kolak, dan lain sebagainya, kayak kita balas dendam. Tapi insya Allah, asal puasanya imanan wahtisaban, puasanya penuh dengan keimanan bahwa kita menjalankan syariat puasa itu karena iman, karena panggilan Allah, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kan pinter ayatnya, tapi implementasinya masih jauh. Termasuk ustaz masih jauh. Begitu lapar ya apapun diembat. Tapi yang penting halalan thayyiban. Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa subsihatil syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan itu pintu-pintu futihat abwaabul jannah, pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala selebar-lebarnya. Jadi kenapa pintu surga dibuka oleh Allah selebar-lebarnya? Karena orang yang menunaikan ibadah saum Ramadan, pertama, pahala kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan satu kebaikan untuk di jalan Allah, memberikan takjil untuk orang yang puasa, tidak berkurang pahalanya sama dengan orang yang menunaikan puasa. Makanya seperti dibuka di pintu-pintu kebaikan oleh Allah, sehingga mudah kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala fasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi ampunan Allah itu seluas langit. Kalau kita masuk pintu rumah, walaupun pintu rumahnya punya gerbang, gerbangnya terbuat dari emas, kemudian bangunannya megah dan mewah, nilainya miliaran, siapa yang bisa menjamin bahwa rumah kita itu akan kekal abadi? Gak ada kan? Ingat bulan Agustus kejadian rumah anggota dewan, ada yang harganya 100 miliar, 50 miliar, tidak ada yang kekal dan abadi. Maka rumah yang disediakan oleh Allah, pintu yang disediakan oleh Allah, karena kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sayang kita mengorbankan sedikit harta untuk masjid, untuk takjil, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ingkar akan janjinya. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurkumullah in tansurullah yansur lakum yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jadi kalau kita menolong agama Allah itu, Allah pasti akan menolong kita. Wa yusabbit aqdamakum, dan kita akan ditetapkan hati kita, hidayah kita dalam kebaikan-kebaikan yang telah kita kerjakan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Maka bersyukur orang yang diberikan umur panjang di bulan suci Ramadan ini, jalan menuju surganya begitu mudah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan. Maka dari itu bersyukur kita dapat umur panjang, dapat menunaikan puasa di bulan suci Ramadan. Siapa 30 hari kita tempur? Oh, jawabnya pada loyo begini. Apa yang hadir di sini ada yang menstruasi juga nih bapak-bapak? Nyantuk. Nah, karena kebaikan-kebaikan itulah, maka Allah menggambarkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kama saja habbatin ambatat 7 sanabil, seperti biji buah yang kita tanam di dalam bumi, lalu dia tumbuh, pohonnya menjulang ke atas, lalu dia punya dahan, punya ranting, punya cabang, punya bunga, lalu menjadi buah yang bisa kita nikmati. Nah, seperti itulah
perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sia-sia, terlebih di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan pahala orang-orang yang berinfak. Masyaallah muslimin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin shaimat yang berbahagia. Al-an tausiah fi hadha subh babu takbir masajid. Kama qala إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين يا الله. Jadi pada kesempatan tema subuh kali ini kita akan mengambil tema kewajiban memakmurkan masjid. Apakah kewajiban memakmurkan masjid itu tugas pengurus masjid? Tidak. Pertanyaannya seperti itu. Sepakat nggak Pak? Jawabnya tidak. Yang enak itu jadi jamaah, benar nggak Pak? Nggak mikirin masjid bagus tidaknya, nyaman tidaknya, yang penting jamaah aja. Nah, Syekh Al-Khalid ini tetangga bapak-bapak di sini rumahnya. Baitukum Khalid min hadzal masjid. Jalan kaki beliau. Tapi bapak-bapak belum kenal ya. Beliau ini seorang hafiz, seorang doktor Al-Quran, hafiz. Beliau asli min Yaman. Maka banyak saudara-saudara kita, keluarga kita yang sekolah di Yaman itu min Tahrim, fi Tahrim Yaman. Talamin min Indonesia kasir, tata'alam Quran di Yaman. Jadi banyak orang-orang kita yang belajar Al-Quran di Yaman ya. أنا من صنعاء. Min Su'ah. صنعاء وكان هناك كثير من طلاب الأندلسيين في صنعاء. Jadi di Su'ah. Jadi banyak murid-murid kita yang mengajar Al-Quran di sana di Yaman. Ayat ini menjelaskan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Masjidun satu masjid, ini Masjid Nurul Huda, baru satu masjid. Di Al-Quran itu masajidallah, jamaah. يوجد قراءتان. Qira'atan. نعم، قراءتان صحيحتان متواترتان عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنما يعمر مساجد الله. القراءة الأولى. القراءة الثانية إنما يعمر مسجد الله. Oke. Jadi orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu dialah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Dia itu termasuk orang-orang yang beriman. Dan harus orang-orang yang beriman ini yang memakmurkan masjid. Apa mungkin agama yang di luar muslim akan memakmurkan masjid? Mungkin nggak Pak? Mungkin nggak Pak? Di negara kita mungkin. Kenapa? Buktinya banyak orang-orang non muslim nyumbang masjid, benar Pak? Nyumbang nih, Pak Ustadz, dia punya karyawan muslim atau punya punya tetangga muslim. Ketika membangun pembangunan masjid itu kan kita menerima. Nah itulah hebatnya negara kita, gitu kan? Jadi nggak ada apa-apa. Kalau untuk sifatnya untuk sosial itu boleh, ya Pak ya. Misalnya ada tetangga kita simpon non muslim gitu kan mau nyumbang masjid, boleh Pak. Jangan ini apa nih, nggak bisa seperti itu karena memang itu untuk sosial ya, bangun jalan, bangun pagar masjid dan sebagainya itu boleh gitu kan. Jadi diperbolehkan ketika orang-orang yang beriman itu. Nah, kewajiban memakmurkan masjid adalah kewajiban orang-orang yang beriman. Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, bahwa pahala orang-orang yang memakmurkan masjid itu kelak yaumil akhir Allah akan berikan suatu keistimewaan baginya.
Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, memakmurkan masjid, peduli dengan masjid, punya kepekaan terhadap masjid, maka kelak di yaumil kiamah Allah akan membangunkan rumahnya di surga. Sudah tinggal di surga, dibangunkan istana yang mewah, gitu kan? Kira-kira Pak, senang nggak Pak? Senang nggak Pak? Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan itu? Yuk rame-rame di bulan suci Ramadan dan bulan-bulan lainnya makmurkan masjid. Man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama shalat wa ata zakat, dia juga mengeluarkan zakatnya. Dan dia tidak pernah merasa khawatir. Walam yasha illallah, tidak ada pernah kekhawatiran. Karena Allah yang menjamin hidupnya. Sekarang saya mau tanya nih sama pengurus-pengurus masjid di sini. Ada nggak pengurus masjid yang digaji? Nggak ada. Ada nggak Pak? Nggak ada. Tapi kenapa suka pada berantem Pak? Kenapa? Ngurus masjid tidak ada tidak ada gajinya, tapi suka pada berantem di pengurus masjid. Saya sering keliling muter ke masjid Tangerang Raya ini. Begitu ketemu Ustaz, coba deh tolong kasih masukan nih supaya pengurus masjid itu akur, supaya pengurus masjid itu tenang, sehingga saling asuh, satu haluan. Masa kalah sama Honda? Honda apa semboyannya? Satu hati. Satu hati, one heart gitu kan. Pengurus masjid ada yang ngalor, ada yang ngidul, akhirnya apa? Masjidnya kagak makmur. Siapa yang tepuk tangan? Setan laknatullah. Sehingga masjid banyak yang terbengkalai Pak. Maka ketika itu di zaman Rasulullah SAW, banyak dalam surat Kahfi Allah tegaskan masjid dan diroron, masjid dan diroron di surah. يقول الله تبارك وتعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. Jadi zaman Rasulullah itu banyak juga masjid-masjid orang munafik yang dirobohkan, yang dirusak. Kenapa? Karena didirikan di masjid itu tujuannya bukan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk membawa umat menjadi orang-orang yang bertakwa, tapi untuk menjadikan perpecahan antar umat, antar suku, antar golongan. Maka di dalam Al-Quran disebut masjid dan diroran di surat Taubah. Jadi saya dulu 91 sampai 95 pernah di Brunei Darussalam. Saya pernah di Islamic Quran Brunei Darussalam. Dari masjid ke masjid itu jauh Pak. Itu bisa 5 kilo, bisa 7 kilo, gitu kan? Kenapa? Karena di Brunei itu punya undang-undang untuk mendirikan masjid itu tidak boleh berdekat-dekatan seperti di kita. Ini masjid, dulu masjid hanya hitungan meter ya. Kenapa? Pertama di Brunei itu dulu tahun 91 saya masuk Brunei ngajar di Islamic Quran, jumlah penduduknya 200.000. Kelapa Dua berapa jumlah penduduknya? Lebih dari 500.000 kali ya. Ini satu negara 200.000. Kita aja Tangerang kota itu 1,8 juta. Itu Tangerang kota. Kalau di Brunei satu negara 200.000. Sekarang terakhir kurang lebih 320 ribuan warga negara Brunei Darussalam. Maka masjidnya itu memang jauh-jauh karena memang masyarakatnya jauh-jauh. Nah, kalau di kita jauh-jauh, deket gitu dari ke masjid gitu ya. Dekat aja nggak mau ke masjid, apalagi jauh gitu kan. Nah, di sana gitu Pak, tiap subuh itu memang ramai masjid. Karena apa? Yang mendatang itu dari jauh ya, pakai mobil gitu kan. Nah, di kita kalau masjid jauh-jauh kayak Masjid Al-Amjad di kabupaten ya, itu jauh dari masyarakat, dari pemukiman. Ya, jamaahnya itu aja gitu kan. Orang-orang seperti kita alhamdulillah dekat dengan masjid, semakin mudah kita menggapai keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur orang-orang yang memakmurkan masjid kelak akan dijamin oleh Allah istana yang sangat luar biasa. Maka aku mau jadi pengurus masjid, jadi takmir masjid. Karena apa? Ini adalah Baitullah. Masjid adalah Baitullah, rumah Allah. Maka kita
wajib memakmurkan masjid yang ada di sekitar kita. Untuk apa? Untuk bukti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya waktu masuk Miftaul Huda, Nurul Huda nih, karpetnya belum begini, gitu kan? Kemudian belum ada AC panas, gitu kan? Kemudian belum semegah ini, gitu kan? Tapi sekarang Masya Allah. Jadi kalau masjidnya karpetnya empuk, kemudian ada AC, gitu kan, serasa kita berada di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram. Ya. Insya Allah ya. Apalagi kalau imamnya seperti Syekh Khalid ini, kama imam di Masjidil Haram, kama surah Syekh Sudes, insya Allah semakin khusyuk kita berjamaah. Benar Pak? Semakin khusyuk, semakin ngantuk. Tidak ada Jamil, Masjid Jamil, Ain, Naum Jamian. Jadi kalau masjidnya bagus, karpetnya bagus, dingin, jadi pengen tidur semua ya Pak ya. Tapi Masya Allah, Tabarakallah, ini luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis, ada sebuah pepatah Arab yang menyatakan barang siapa yang tidur, orang yang berpuasa, naumun sha'im ibadah. Katanya kama naum sha'im ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Salat. في المسجد. لا في المسجد naum sha'im ibadah. Hal hadis atau la. Itu bukan hadis ya. Apa namanya, kata-kata mutiara, gitu kan, kata-kata mutiara. Jadi boleh disampaikan, tapi jelaskan bahwa itu bukan hadis. Saya hadis kan, itu hanya kama qala al-Hakim, seperti Luqman Hakim. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana nih memakmurkan masjid ketika kita bulan suci Ramadan? Hidupkan tarawih, hidupkan qiyamul lail, hidupkan taklim, hidupkan kebersamaan, bawa ajak orang-orang yang musafir yang sedang berpuasa untuk takjil, untuk makan di masjid. Karena itu bagian daripada kebaikan yang sifatnya luar biasa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita diberikan umur sehingga kita mampu menunaikan ibadah Ramadan. Dan jadikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita. Kenapa kita jadikan Ramadan yang terakhir dalam kehidupan kita? Karena belum tentu ada garansi umur panjang yang Allah berikan kepada kita bisa berjumpa di Ramadan berikutnya. Benar Pak? Siapa yang bisa menjamin bahwa kita akan umurnya panjang sampai Ramadan berikutnya? Nggak ada kan Pak? Sekalipun dia dokter, ahli kesehatan, ahli jantung, ahli kanker, ahli otak dan sebagainya, apakah dia tahu besok akan mati? Tidak ada yang tahu. Ya, yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh, يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Bertanya, yas'alunaka 'anil ruh. Kata Allah, kalau ada yang bertanya tentang ruh, maka kata Allah, kulir ruh min amri rabbi. Urusan ruh itu, urusan nyawa itu urusan Allah. Tidak ada yang tahu kapan kita akan mati. Aina min ardin tamut. Kapan kita akan mati? Bi ayyi ardin, bi ayyi. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم
Siapa sih yang tahu orang Kelapa Dua tiba-tiba meninggal di losmen di Lampung? Benar? Ada nggak dengar kemarin beritanya Pak? Orang Kelapa Dua ini orang mana nih? Ada Pak orang Kelapa Dua, dia jalan ke Lampung, habis belanja di Indomaret, tiba-tiba masuk losmen, yang di ini Pak, yang diikat pakai lakban itu. Kan ada beritanya kemarin Pak. Orang Kelapa Dua, orang Kelapa Duanya di RT mana ya? Kelapa Dua Tangerang. Nah artinya, jadi tidak ada garansi umur panjang dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Karena urusan mati itu, urusan ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah manusia itu diberikan ilmu kecuali hanya sedikit saja dengan ilmu yang Allah miliki sebagai Sang Pencipta. Sekalipun dia dokter, sekalipun dia ahli kesehatan, sekalipun dia ahli medis, ahli jantung, dia tidak akan pernah tahu kapan dia akan mati, di mana dia akan mati. Benar nggak Pak? Kalau kita tahu akan mati, Pak, udah dikasih tahu nih sama Allah, Salman nanti akan mati akhir Ramadan. Oh saya Pak nggak akan kemana-mana, di masjid aja Pak, gitu kan? Baca Quran aja gitu kan? Sedekah, harta semua disedekahkan, gitu kan? Harta semua disedekahkan. Karena Allah tidak akan memberitahu bahwa kita kapan akan mati dan di mana kita akan mati. Nah, kita tidak perlu khawatir. Karena yang mati itu adalah jasadnya. Ruhnya itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masuk ke dalam kubur itu jasadnya. Yang dimakan belatung, dimakan ulat, dimakan apa namanya? Dan lain sebagainya, gitu kan, itu jasad. Ruhnya abadan abidin, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai datangnya hari kiamat dan kekal abadi di dalamnya. Wala tahsabanna alladziina jahadu fi sabilillahi amwaat bal ahyaa. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati dan di mana kita akan mati. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana untuk menjaga agar kita husnul khatimah, agar kita mati dalam kehidupan yang baik, agar kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan beribadah, ya, dalam keadaan beribadah. Itulah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah, bukan mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita khawatirkan. Karena setan senantiasa menggoda manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Bagaimana manusia ini akan dirumuskan imannya oleh setan laknatullah agar dia menjadi pengikut-pengikutnya setan. Kalau sudah demikian, maka merugilah orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Memakmurkan masjid bagian daripada amalan yang mendekatkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Memakmurkan masjid bagian dari kita di dunia ini bertemu dengan Allah. Pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan di akhirat. Di dunia kita harus senantiasa bertemu dengan Allah.
Kapan kita bertemu dengan Allah? Salat adalah pertemuan kita dengan Allah. Puasa pertemuan kita dengan Allah. Zakat pertemuan kita dengan Allah. Taklim berjamaah pertemuan dengan Allah. Sedekah pertemuan dengan Allah. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, silaturahmi itu pertemuan dengan Allah, taklim pertemuan dengan Allah, membantu orang yang susah pertemuan dengan Allah. Jadi pertemuan dengan Allah itu agar kita bertemu dengan Allah di yaumil qiyamah, maka kita harus menunaikan amal-amal soleh di dunia. Karena ketika kita berbuat kebaikan di dunia, sesungguhnya itu sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan saja nantilah di akhirat aja udah mati kita baru bertemu dengan Allah. Tidak. Justru di dunia ini adalah kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang maha dahsyat. Apabila kita berbuat kebaikan-kebaikan itu, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian dari pertemuan-pertemuan dengan Allah waktu kita di dunia, antara jasad kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sholat saja kita bertemu dengan Allah, tetapi setiap kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu adalah pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan alergi kita menjadi pengurus masjid, mensupport pembangunan masjid, kemakmuran masjid, itu tugas kita bersama. Walaupun ada pengurus, ya tetap kita sebagai jamaah harus mensupport memakmurkan masjid-masjid yang Allah tinggalkan di dunia ini sebagai bukti bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid kelak di yaumil qiyamah, dia tidak akan pernah khawatir nanti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Orang-orang yang mati itu Pak, jasadnya terkubur tapi ruhnya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kenikmatan Pak. Kenikmatan dunia yang kita rasakan sekarang dengan mobil yang mewah, rumah yang megah, dibangun miliaran, semua fasilitas rumahnya itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kenikmatan kita mendapatkan nikmat di alam kubur, di alam barzakh, belum sampai surga. Jadi jangan kita merasa khawatir. Aduh, menurut logika kita 1 meter kali 2 meter ya Pak ya, kuburan itu kan, menurut kita pengap gitu kan. Iya, itu jasad, tapi ruhnya nyampe ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditempatkan di tempat yang mulia bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kembali tema kita memakmurkan masjid. Di zaman sekarang Pak, untuk memakmurkan masjid itu, terlebih di negara demokrasi seperti kita di Indonesia, kita harus banyak belajar Pak, harus banyak studi banding. Masjid-masjid yang notabene merupakan representatif dari keberadaan masjid di negara yang kita cintai, yang mana kultur masyarakat kita berbeda-beda. Benar nggak Pak? Benar nggak Pak? Ada yang kunut, benar nggak Pak? Ada yang tidak kunut, enggak. Ada yang zikirnya jahar, ada yang zikirnya syirik, ada yang baca bismillah majahan, ada yang baca bismillah syirik. Kan gitu Pak. Kalau kita wawasannya sempit Pak, oh repot Pak. Saya pernah Pak, ada orang biasanya dia sholat subuhnya kunut Pak. Begitu ke masjid, dia lagi musafir, imamnya nggak kunut, dia sholat lagi Pak. Nggak sah katanya. Makanya belajar itu harus tuntas Pak ya. Kita kan belajar itu udah pada pensiun, benar nggak Pak? Udah pada pensiun baru kita belajar, benar nggak Pak? Enggak dari kecil. Makanya kata orang Betawi, ngaji kita apa? Jiping, ngaji kuping, benar nggak Pak? Enggak nulis, enggak ngapalin, enggak baca, gitu kan, kuping aja dikaji. Begitu sampai rumah apa? Kata orang Betawi, jiro, wis ngaji ditaruh, gitu kan. Jadi pohon maning, kelalen maning. Tapi enggak apa-apa Pak. Itulah luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat baginda Rasulullah SAW. Sekalipun dia datang ke masjid, lalu dia sholat, dia mendengarkan taklim kajian seperti ini, lalu dia tidur, itu pun dapat pahala Pak. Luar biasa. Apalagi gitu kan,
kalau bulan suci Ramadan banyak makanan di masjid gitu kan, kita tinggal di masjid, enggak perlu buka di rumah, insya Allah kenyang Pak gitu kan, datang di masjid. Makanya bersyukur masjid-masjid di kita itu kalau bulan puasa itu rame ya, rame orang bersedekah, rame orang infak, zakat dan sebagainya. Tapi kewajiban kita sebagai pengurus masjid hendaknya kita bertoleransi juga Pak ya dengan masyarakat sekeliling kita gitu kan. Dalam aturan pemerintah, Kementerian Agama gitu kan, mengenai tentang pengarah suara dan lain sebagainya, itu juga harus diatur ya Pak ya. Jangan semau-maunya gitu kan. Harus keluar suaranya gitu kan sampai jam 2 malam gitu kan, mengganggu orang yang tidur. Tadarusnya itu baik ya, diperintah oleh Allah, Iqra'ul Quran, diperintah oleh Allah untuk baca Al-Quran, tapi kebaikan-kebaikan itu jangan salah. Berapa? Mengganggu ketertiban umum. Boleh speaker itu keluar manakala itu azan, itu keluar untuk menyeru ya, untuk menyeru itu boleh speaker itu azan keluar, atau 5 menit sebelum subuh namanya tahrim ya, membangunkan orang itu boleh. Tapi kalau untuk taklim begini, imam ajian cukup speakernya speaker dalam. Bapak silakan di Kementerian Agama kita sudah mengeluarkan SK Menteri peraturan mengenai takmir masjid, mengenai speaker ini ya. Jangan kita mentang-mentang oh masjid-masjid kita yang memakmurkan masjid, kita ketua masjid, kita urus masjid, udahlah speakernya semau-mau gitu kan. Iya, kalau di Mekah, benar nggak Pak? Kalau di Mekah di Nabawi Haram kan imam juga keluar pas suaranya kan. Makanya malas kita ke masjid, benar nggak Pak? Udah ada sholat di depan hotel. Kenapa suara imam kedengaran kemana-mana ya? Kalau di sini gitu kan suara imam kedengaran kemana-mana. Kita punya tetangganya tidak semuanya muslim ya. Ada orang yang non muslim yang mau istirahat, kalau mau tadarus mau sampai subuh juga boleh, tapi speakernya cukup speaker masjid. Kalau mau kajian begini taklim gitu kan, orang mau istirahat juga jangan terlalu kita pakai speaker keluar, cukuplah di kita gitu kan. Karena tanpa pengeras suara juga saya pikir kalau di dalam masjid kan kencang suaranya gitu kan. Cuman ya ustaznya yang nanti suaranya serak gitu kan, harus teriak-teriak. Nah cukuplah di ruangan masjid ini untuk taklim untuk ini. Nah kembali kepada memakmurkan masjid. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa sih kita harus memakmurkan masjid? Kalau kita bisa membayangkan Pak, kalau masjid kita yang satu adanya di 3 Raksa, itu kan, yang satu aja yang adanya di Al-Azhar gitu kan Pak. Kira-kira orang Kelapa Dua pada ke masjidnya pas sholat Pak? Gak akan kan? Maka syukuri lingkungan ketika kita berada di lingkungan masjid yang megah, yang mewah, yang indah. Makmurkan masjid ini karena orang-orang yang memakmurkan masjid dialah orang yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa di dunia tetap aja pengurus masjid itu miskin, gitu kan? Gak usah Pak, nanti Allah yang menjamin. Di dunianya hidup hanya sementara. Umur kita cuma berapa paling banyak Pak? Nabi aja 63 tahun. Ini siapa yang sekarang udah 62 setengah umurnya? Banyak. Yang sudah lebih 65-70 tahun bersyukur pada Allah diberikan umur panjang, banyak bonus yang Allah berikan. Sehingga apa? Sehingga bonus-bonus ibadah itu dijadikan oleh Allah sebagai investasi, sebagai deposito untuk kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena jasad kita akan terkubur, ruh kita akan nyampe ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala mendudukkan ruh kita, apakah di tempat yang baik atau di tempat yang buruk. Kalau kita orang-orang yang baik di dunia ini, kalaupun kita baru tobat setelah pensiun kita berapa Pak? 58, 60 tahun pensiun. Baru setelah pensiun dia baru tobat. Ya, sholatnya rajin, ibadahnya rajin. Itu semua jangan khawatir Pak. Allah akan menerima tobat-tobat hamba. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Hai orang-orang, hai hamba-hamba Allah, kalian jangan berputus asa kalian tobatnya setelah pensiun. Gitu kan? Enggak usah putus asa. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa untuk meraih rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba, sesungguhnya
Allah menerima tobat-tobat hambanya, semua dosa-dosa hamba itu diterima oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi kita yang sudah sepuh-sepuh ini kayak saya Pak, usia saya udah 57 tahun. 57 tahun kalau dikasih waktu 63 tinggal berapa tahun lagi Pak? 63 tahun lagi ya. Ya, doakan ya Pak. Saya panjang umur nyampe ke 63. Ya, kalau saya nggak ada kan nggak ada yang doain. Saya kampung rukun. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau umurnya baru 40. Tapi saya lebih muda ya. Baru 40 beliau umurnya. Ya. Nah, jadi kekhawatiran yang kita rasakan ketika kita jadi pengurus masjid gitu kan, aduh nanti bagaimana nih? Kan pengurus masjid itu bukan sendiri. Ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi ini, seksi diskusi kita. Bagaimana menyatukan persepsi, menyamakan visi dan misi, bagaimana hati kita bisa menjadi seorang yang benar-benar fokus ketika diberikan amanah untuk mengurus masjid. Sehingga masyarakat bisa merasakan manfaat keberadaan masjid. Ya. Kalau bisa masjid itu jadikan sentral kegiatan umat Islam dalam berbagai hal, sosial, ekonomi, ya, budaya, politik, gitu kan? Kenapa? Karena Rasulullah SAW sebagai seorang khalifah, sebagai seorang rasul, sebagai seorang presiden, dia membangun kekuatan umat Islam itu di masjid. Pertama masjid yang dibangun oleh Rasulullah adalah Masjid Kuba. Ya, kalau Bapak ke Madinah ketemu Masjid Kuba, disitulah Rasulullah mulai memanage negara. Bagaimana Rasulullah membuat negara ini supaya kuat, supaya kokoh. Bagaimana dakwah Rasulullah sampai menyebar ke seantero jagat raya. Selama 23 tahun Rasulullah berdakwah, membangun kekuatan militer, membangun kekuatan ekonomi, membangun kekuatan politik, membangun kekuatan sosial melalui masjid. Rasulullah tidak punya istana negara, Rasulullah tidak punya istana Bogor, Rasulullah tidak punya istana Tampak Siring, tetapi Rasulullah punya masjid yang namanya Masjid Kuba. Disitulah Rasulullah membangun kekuatan-kekuatan untuk umat Islam. Bukan seperti ini masjidnya, dibuat dari tiang pohon kurma, kelapa kurma, dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah sukses mengemban dakwah selama 23 tahun sampai Islam itu sampai ke negeri kita. Kenapa? Keyakinan beliau, orang-orang yang memakmurkan masjid akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa memakmurkan masjid? Siapa tidak pada berantem? Ya, jangan ya, karena setan akan tepuk tangan Pak, gak ada untungnya. Kalau kita memakmurkan masjid, bila terserah Allah yang akan menjamin kita. Mudah-mudahan kelak Allah memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Udah jam 6 waktu suruh, ada sesi tanya jawab ya, Pak Ustaz ya. Ada tanya jawab. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya mengenai apa yang akan kita pertanyakan. Kebetulan di sini ada Syekh Khalid, boleh bertanya kepada beliau, boleh bertanya kepada saya. Kalau bertanya sama beliau harus dengan bahasa Arab. Kalau antum kalau menurut dari Indonesia mahir, oh sedikit katanya. Siapa yang mau bertanya silakan. Ya, mulai Pak Ustaz. Maka Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai memakmurkan masjid, Pak Ustadz lihat jamaah saat ini mayoritas mantan anak muda, alias sudah manula semua. Nah, pertanyaannya, kalau mantan anak muda ini sudah tidak ada, sementara generasi penerus anak-anak muda jarang sekali kita lihat ada di masjid. Nah, bagaimana kiat kita Pak Ustadz untuk mengajak anak-anak muda ini katakanlah rajin ada di masjid? Itu yang pertama. Nah, kondisi seperti ini, pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan kondisi jamaah anak-anak muda yang ada di
lingkungan masjid Pak Ustadz sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kita tidak mengingkari, tidak memungkiri bahwa orang-orang yang mau ke masjid itu orang-orang yang sudah manula katanya, udah para pensiun, tapi masih juga banyak yang muda-muda. Kalau umur 40 masih muda lah Pak. Kayak Arbaun masih patah, pemuda-pemuda. Nah, jadi ini Pak, inilah kondisi masyarakat kita. Tidak di sini saja Pak. Saya kan setiap Ramadan dan luar Ramadan khutbah Jumat ke seluruh masjid yang ada di Tangerang Raya. Ya yang hadir di masjid itu orang-orang Madura seperti di sini, nggak jauh beda Pak. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Gitu kan? Karena jujur saja, anak bapak-bapak yang muda-muda ini saya yakin nggak ada di rumah kan Pak? Ada yang kuliah, benar nggak Pak? Ada yang pesantren, pulangnya setahun sekali pas libur atau pas lebaran ya Pak ya? Nah, pas libur pas lebaran, bapak-bapak sebagai orang tua harus mengajak anaknya ke masjid. Lalu dikasih edukasi, dikasih tarbiyah, dikasih pendidikan. Nah, bahwa ayah ini sering ke masjid sholat berjamaah, gitu kan? Ayah ini sudah menjelang tutup usia senja, maka nanti ketika kamu berada di rumah ini, di masjid ini, maka kamu harus datang ke masjid minimal sholat berjamaah 5 waktu kalau ada di rumah, dan makmurkan masjid dengan kajian-kajian. Nah, tapi kalau sekarang Pak, yang satu di Jogja, yang satu di Bandung, ini ada satu RT misalnya 100 keluar kakak, anak-anaknya di luar kota semua. Siapa yang mau memakmurkan masjid? Ya kita tetap Madura, gitu kan? Gak ada yang lain, gitu kan? Nggak mungkin dari RT sebelah datang ke sini. Di situ juga ada masjid, gitu kan? Nah, yang terpenting sekarang bagaimana manula-manula ini bisa istiqomah menunaikan kewajiban-kewajiban sholat 5 waktu berjamaah di dalam masjid. Ya, kita harus istiqomah. Istiqomah itu apa Pak? Konsisten, dawam, rajin, gitu kan? Bukan istiqomah ikatan suami takut istri di rumah, gitu kan? Jadi kalau mau ke masjid ditarik-tarik, gitu kan, selimutnya. Jangan ke masjid Pak, jangan ke masjid, masih dingin, gitu kan? Nah, kalau kita nggak ke masjid itu namanya istiqomah, gitu kan? Ikatan suami takut istri di rumah, gitu kan? Nah, jadi ya kita maklumi ya Pak ya, karena kondisi orang. Ya, insya Allah Masjid Nurul Huda ini, sekalipun para manulanya sudah kembali ke hadapan Allah, saya yakin akan ada generasi-generasi yang akan meneruskan. Karena rumah Allah itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita memang harus mempersiapkan anak-anak kita, walaupun dia kuliah di luar kota, berikan pendidikan agama. Minimal ketika dia berada di rumah, ajak ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Insya Allah mereka nanti akan menjadi generasi-generasi yang meneruskan. Maka jangan ini Pak, jangan bosan-bosan kita berdoa kepada Allah dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, agar anak-anak muda itu kelak menjadi generasi-generasi penerus kita. Insya Allah ketika kita mendapatkan anak yang soleh, anak itu doanya sampai yaumil kiamah akan sampai kepada kita. Maka kata Nabi SAW, ketika anak Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya illa min salasin, kecuali yang 3, shadaqatun aw jariyatun aw ilmun yuntafa'u bihi wa waladun shalihun. Sedekah jariah yang disumbangkan ke masjid, ke yayasan, ke majlis taklim, itu mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, mengalir doanya sampai hari kiamat. Kemudian apalagi? Kemudian sedekah jariah ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, itu pun mengalir akan sampai ke hadapan Allah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir ya Pak ya, insya Allah. Kiatnya bagaimana? Caranya di lingkungan saya sama Pak, lingkungan saya juga. Kita tinggal di Indonesia, anak saya sekolah di Mesir, gitu kan? Sekolah di Mesir 6 tahun Pak, nggak balik-balik jadi Bang Toyib, gitu kan? Pas ke masjid, ya kalau ada air di rumah, gitu kan? Ya itulah kondisi masyarakat kita. Jadi yakinlah dengan doa-doa kita yang dipanjatkan setiap qiyamul lail, dengan doa insya Allah generasi kita akan menjadi generasi penerus yang akan memakmurkan masjid. Amin ya rabbal alamin. Tidak usah khawatir Pak, doa saja. Doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina ila akhir ayat. Yang lain? Ya, Ustaz. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya Ustaz untuk
bertanya, yaitu tentang terkait untuk memakmurkan masjid. Apa kiat-kiat kita agar rajin berjamaah di masjid dan menghadiri majelis ilmu? Terima kasih, mohon pencerahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum hal antum indi kafiyah takmir masjid di jamaah kulla sholat jamaah khamsah waqtin kafiyah كافية ya الصلوات الخمس khams fil masjid يعني لتعمير المسجد. نعم. Jadi gini, untuk kita kafiah agar kita selalu berjamaah, pertama begini, harus menanamkan pada diri kita bahwa sholat itu panggilan Allah. Ketika terdengar kumandang azan, itu kan, kita kan pernah haji, pernah umroh ya. Begitu terdengar azan, semua di Saudi itu kan ditutup kan, gerai-gerai itu kan, toko-toko itu. Karena kita mengimani bahwa itu panggilan Allah di dunia sebelum kita meninggal dunia. Tinggalkan segala aktivitas jual beli perniagaan, segera ke masjid, bergegas untuk menuju masjid. Tanamkan pada diri kita bahwa itulah panggilan Allah di dunia, azan. Dan sholat adalah as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang beriman. Jadi ketika kita sholat itu mendapatkan ketenangan dalam hidup, gitu kan? Walaupun posisi kita orang nggak punya, orang miskin, hidup pas-pasan, tidak punya jabatan, tidak punya status sosial di masyarakat, yakinlah bahwa yang dinilai oleh Allah itu bukan harta, bukan jabatan, bukan kekuasaan, tetapi yang dinilai oleh Allah itu ketakwaannya sekalipun kita miskin. Kita kenal Bilal bin Rabah, ya, sahabat Rasulullah, seorang kulit yang hitam legam, gitu kan? Tapi dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan endingnya Bilal bin Rabah menjadi gubernur kan pada saat itu. Artinya jangan pernah kita khawatir tidak mendapatkan usaha, mendapatkan rezeki manakala kita memenuhi panggilan Allah. Bingung tinggalin aja, Pak, tinggalin sholat berjamaah. Barang siapa yang mendawamkan sholat berjamaah, maka Allah yang akan menjamin kehidupannya. Nah, itu tanamkan dulu pada diri kita, Pak. Ya, tanamkan dulu pada diri kita. Ketika terdengar azan segera bergegas, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, bergegas. Kalau kita tidak, Pak, terdengar suara azan ya santai aja, merokok dulu, tanggung belum habis, sayang nih. Ardat lagi rokoknya gitu kan. Ada macam-macam lah alasannya, Pak. Tapi begitu terdengar dering telepon, Pak, gitu kan, dari bini gitu kan, wah sambil rokok juga dibuang, Pak, rokoknya gitu kan. Takut sama bini gitu. Nggak takut sama Allah gitu kan. Nah, ini harus tanamkan pada diri kita bahwa ketika kita dipanggil azan maka segera itu tunaikan, karena itu pertemuan kita dengan Allah di dunia. Maka insya Allah Allah akan menjamin kehidupan kita. Lalu yang kedua, yakinkan tidak ada kehidupan yang hakiki dan abadi, walal akhiratu khairu wa abqa. Tidak ada kehidupan yang kekal di dunia ini, akhirat yang lebih kekal. Dan yakinkan bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tanamkan dalam diri kita sendiri, kita itu yakin ketika ada kebaikan paling dulu. Di kita kan tidak, Pak. Suruh mengisi shop yang paling depan berjamaah, Pak. Mau Jumat, mau ini, saling dorong-dorong kan, Pak. Ya. Sampai panitia tuh umumin tiap minggu, Pak. Isi dan rapatkan shop-shop yang paling depan dulu, Pak. Di depan kosong, di belakang banyak, Pak. Mau nggak masuk surganya belakangan, Pak? Iya. Nah, itu ada sulit, Pak. Padahal imam menyampaikan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan, gitu kan, barisan sholat itu. Karena meluruskan dan merapatkan shaf bagian daripada kesempurnaan sholat berjamaah. Kita pakai agak susah itu, Pak. Suruh rapat aja susah, Pak. Itu kan, apalagi dimintai duit gitu kan. Susah di kita itu, Pak. Nggak tahu, Allah alam tuh. Kenapa? Ketika terdengar azan, setan yang berada di dalam masjid itu lari terbirit-birit, Pak. Namun ketika terdengar iqamah, setan itu datang lagi, Pak, masuk ke saf-saf, ke barisan-barisan yang renggang. Maka di situ kita sholatnya jering sekali, tidak khusyuk, Pak. Benar, Pak?
Yang hadir ini sholat 200 orang, begitu niat Allahu Akbar, imam mikirin belum punya beras, gitu kan? Jamaah sebelah salah belum bayar listrik, udah macam-macam Pak. Setan itu menggodanya seperti itu Pak. Sehingga tidak fokus kita dalam sholat Pak. Apa yang kita baca tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Lagi pula kita malas untuk belajar agama itu kan. Bagaimana baca Fatihah itu terjemahnya seperti apa, iftitah seperti apa, kemudian i'tidal seperti apa, sujud di antara dua sujud seperti apa. Kita malas Pak. Akhirnya apa? Ikut-ikutan. Belum lagi Pak, ini kita itu kan aneh-aneh Pak. Sholat yang paling depan warna bajunya berbeda-beda Pak. Ada stiker segala macam Pak. Oh macam-macam lah. Yang kedua baca stikernya. Oh ente baju Golkar ya. Gua P3 nih gitu kan. Akhirnya apa? Dibikin berantem Pak hati kita, iman kita sama setan. Disitulah makanya ketika kita melaksanakan sholat itu Pak, pakailah pakaian-pakaian yang terbaik yang kita pakai. Kita mau kondangan pakaiannya terbaik, benar Pak? Mau ke masjid seminggu kan dicuci-cuci itu pakaian gitu kan? Itu aja. Padahal Allah memerintahkan bahwa wajib hukumnya sholat itu menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih. Ya ayyuhalladzina amanu idza kama qala malabis khudu zinatakum. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, kudu zinatakum, pakailah pakaian-pakaian perhiasan-perhiasanmu ketika masuk ke dalam masjid. Pakaian yang terbaik Pak. Ini saya beli baju ini di Mekah Pak, harganya 600.000, gitu kan? 600.000 Pak, harganya gitu kan? Kenapa? Karena saya tahu ayatnya. Pakailah pakaian-pakaian yang terbaik. Kita mau kondangan, mau ketemu camat bro, pakaian batiknya batik Dadar Hari ya dulu ya, paling bagus itu mahal gitu kan. Mau sholat gitu kan seminggu kagak dicuci, udah macam-macam gitu kan, kanan kirinya nggak jelas gitu kan. Kita sekarang logikanya begini Pak, kita mau menghadap Allah yang Maha yang memberikan harta kepada kita, jabatan, kedudukan, kenikmatan, umur, kesehatan itu Allah Pak. Begitu mau ketemu dengan Allah sholat, kita pakaian asal-asalan Pak. Oh sayang, ini saya nih buat sholat, buat kondangan aja gitu kan. Nah sekarang kita punya bini Pak, pakaiannya seminggu kagak ganti-ganti kan Pak. Masak itu, di dapur itu, nyuci itu Pak, udah degil ejak kucel lagi gitu kan Pak. Kira-kira kita mau dekatnya Pak? Hah? Kagak lah. Makanya ibu-ibu jangan salahin kalau bapaknya kawin lagi gitu kan. Karena harus berhias. Allah memerintahkan hudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian-pakaian yang terbaik, yang baik untuk ketika masuk masjid. Mau putih, mau hitam, mau merah, terserah, suka-suka kita. Tapi yang terbaik. Jangan kalau kondangan baik, kalau ke masjid menghadap Allah, pakaian kita kurang baik sehingga tidak ada kehusuan. Apalagi nanti kalau sholat. Dan saya paling kesel Pak. Ini mohon maaf nih, anak-anak muda ini, bukan anak muda aja, yang tua juga, yang pakai jeans Pak. Celananya pakai jeans ya Pak ya. Terus pakai kaosnya ketika ruku, ketika sujud itu Pak, kelihatan tuh pantatnya Pak ya. Aku itu nggak khusyuk Pak, saya sholat itu Pak, nggak khusyuk, nggak dilihat, itu kan kelihatan dia di depan gitu kan. Nah itu sering terjadi Pak, gitu kan. Kalau saya bawa puntung rokok dikasih rokok aja. Nah, jadi harus jaga Pak pakaian kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu insya Allah akan mendekatkan kekhusyuan, semakin khusyuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah trik-trik cara, pokoknya ngingetin diri aja lah bahwa kita akan mati karena ada yang dibawa. Ketika ada panggilan Allah, cepat tunaikan sholat 5 waktu. Nggak ada lagi jaminan surga kecuali orang-orang yang dalam sholat 5 waktu. Udah bismillah, masuk ke masjid. Yang dia dagang tinggalin, yang lagi usaha tinggalin, yang lagi mojek tinggalin, semua tinggalin untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah tertanam dalam hati kita, insya Allah dunia itu tidak ada artinya. Benar Pak? Dulu Pak, saya waktu pertama punya motor Pak, kita kan pasti ngalamin semua ya Pak ya. Oh dilampin Pak, gerimis sebentar, kagak jadi mau beli kolak itu Pak, gitu kan. Pertama kita punya motor, dielus-elus itu bandar gitu kan. Sekarang Pak ada Alphard, ada Fortuner, bodoh amat gitu kan, gua mati juga kagak dibawa gitu.
Yang penting bisa dinikmati ketika kita ada keperluan. Itu Ustaz ya. Yang kedua tadi. Yang kedua apa tuh tadi? Kiat agar rajin mengikuti majelis taklim atau majelis Nah, kiat agar rajin mengikuti majelis taklim, karena kita dalam kitab juga dijelaskan fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beribadah tidak dengan ilmunya, maka amalnya ditolak, tidak diterima. Maka untuk mendapatkan ibadah diterima itu harus belajar taklim, ikut kajian fikih, kajian tauhid, tafsir, supaya apa? Ilmu kita semakin bertambah, kemudian kita yang tidak tahu jadi tahu, lalu ketika kita tahu mengamalkannya. Itulah orang-orang yang berkualitas, sehingga ibadahnya semakin jelas, enggak ikut-ikutan. Karena Allah mengingatkan kita, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amal yang berkualitas yang diterima oleh Allah itu bukan asal-asalan, tidak ada ilmunya. Maka harus kita ikuti kajian-kajian ini. Maka makmurkan masjid dengan taklim-taklim ini. Insya Allah yang tidak tahu jadi tahu, sehingga ketika dia tahu, dia akan menunaikan apa yang dia didapati dari majlis-majlis ilmu itu. Kita harus merasa khawatir bahwa ibadah kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehebat apapun. Maka teruslah kita menggali, mengkaji, mentadaburi Al-Quran, mengikuti kajian-kajian hadis, kajian-kajian Al-Quran, karena ini bekal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kalian? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berapa bulan di sini mengenai masjid ini dengan lingkungan saya di Yaman, di mana berpadang teh. Kedua, bagaimana akan itu sudah dunia bukan mau tanya siapa yang bersana itu banjir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa yang bertanya? Pak Haji apa tadi? Perbandingan. Ini saya mengalami di sini dengan di Yaman itu saya di lingkungan saya. Oh, kait Pak Masjid di Yaman maafi Indonesia. Maafi Yaman kasir jamaah kula sholat sama. Sama kan setan mah bukan ada di kelapa gua ada. يحتاج يعني مثل هذا تذكير الناس وخاصة الشباب. أيضا الشباب يحتاجون إلى ترغيب وتذكير وكذا حتى يأتون إلى المسجد. نعم مثل ما تقول الآن. Jadi benar apa yang kita sampaikan bahwa kultur masyarakat kita itu kan seperti di Yaman juga sama gitu kan, tidak jauh berbeda. Makanya ikuti kajian-kajian gitu kan untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kan bapak-bapak sudah tahu nih, tinggal di sini dekat. Kalau nanti tarawehnya ingin menikmati seperti bacaan-bacaan Imam Sudais di Haram gitu kan, tinggal panggillah beliau Imam Taraweh, Imam Qiyamul Lail. Tidak antum Imam Taraweh mana? Insyaallah siapkan kalau beliau dipanggil untuk imam taraweh gitu kan, mangga. Jadi kita suasana fresh lah gitu kan. Beda kan Pak, kalau imamnya bacaannya seperti di Haram beda ya Pak ya, lebih khusyuk ya Pak ya. Kan kalau imam di kita lalu banyak-banyak trikul. Apa trikul Kak? Kulhu pala kalau gitu kan. Nah, jadi boleh bapak-bapak pakai nanti menjelang 10 hari terakhir Qiyamul Lail supaya lebih khusyuk, boleh beliau panggil. Itu kan dekat bapak gitu kan, dekat insyaallah. Coba tanyain siap kan? Udah tadi Siap, ya. Oh Udah siap, tadi. alhamdulillah. Tidak antum imam di hadal masjid? إن شاء الله. Taraweh atau Qiyamul Lail? Iya. مساعدة الشيخ. Iya. Ada tuh مساعدة. dengan beliau. Iya, gantian Ustaz Siti. مساعدة. Gantian. Gantian. نتعاون. Nah, jadi intinya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita jadikan Ramadan ini, manfaatkan bahwa ini Ramadan terakhir buat kita Pak. Kan masih ada, kita masih ingatkan Pak, saudara kita yang kemarin Ramadan bersama kita sekarang udah nggak ada. Ya benar ya Pak ya? Entah istri kita, entah tetangga kita, entah sahabat kita, entah saudara kita. Nah, maka jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir
untuk kita mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di 10 hari terakhir adalah ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Satu malam ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan itu dibalas oleh Allah sama dengan beribadah 83 tahun. Ketika kita membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, Allah nilai bacaan kita sebanyak 83 tahun. Ketika kita sholat 2 rakaat di bulan suci Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, maka sholat kita diganjar oleh Allah sholatnya 83 tahun. Coba Pak, umur kita aja belum tentu sampai 83 tahun, tapi Allah sudah memberikan pahala sebanyak 83 tahun. Kapan lagi kalau bukan Ramadan yang tinggal 27 hari lagi? Tidak terasa ya Pak ya? Iya. Tinggal 27 hari lagi ya Pak. Cuma ngejalanin aja Pak. Baru jam 5 aja udah umroh sudah benar. Nah inilah Pak, insya Allah yang penting iman dan wahtisaban, penuh dengan keimanan, keikhlasan Ramadan kita semata mengharap ridha Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang lain Pak? Belum. Oh yang kedua? Udah. Yang kedua apa? Pak Haji. Tadi jadi biar anak rajin. Kita putus ini. Saya di Yaman, Aula, Atibal, kulla salat yadhabuna ila masjid, tibrun, Aula. الأول Al-Aula, tibrun. Anak muda. Children. children Yes. يذهبون إلى المسجد Nah, يعني يعتمد على الأسرة Ansar. يعني إذا الأسرة يأتون من أولادهم صغار إلى المسجد ويعودوهم خلاص الأولاد يتعودون يعني التربية من الصغر يعني نعلم الأولاد وهم صغار نأتي بهم إلى المسجد ونحبب المسجد إلى قلوبهم عندما يكبر على طول يتجاوز. Jadi kalau dia libur, Pak ya, di sana itu orang tua, kakek-kakek kayak saya punya cucu 4 nih Pak nih. Jangan dikira saya nggak ada cucu Pak, sudah 4 Pak cucu saya. Saya bawa cucu saya ke masjid Pak, gitu kan, untuk belajar sholat, ngikutin. Nggak apa-apa Pak, anak-anak lari sana lari sini dong, begitu Pak, benar nggak Pak? Di kita jangan dimarahin Pak kalau anak lari sana lari sini. Mungkin kita dulu lebih bandel mungkin dari kita. Jadi nggak apa-apa, yang penting mau ke masjid gitu Pak. Mau ke masjid. Bila perlu masjid pasang wifi biar anak-anak muda betah di masjid. Ada wifi-nya? Ada wifi-nya, tapi pas foto dikasih tahu dong. Biar anak-anak muda yang nggak punya pulsa, nggak punya internet, betah di masjid gitu kan. Terserah dia mau apa yang penting waktu sholat anak muda di masjid gitu kan. Waktu ada tali mereka hadir gitu kan. Intinya insya Allah untuk kebaikan bersama. Enggak Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebanyakan kita sebagai umat muslim ini mindset kita bahwa memakmur masjid itu ada kajian, ceramah, thalibul ilmi. Namun seperti Pak Ustaz katakan bahwa masjid adalah central activity. Ada satu kisah inspiratif Pak Ustaz di London yang pernah saya baca. Seorang keluarga Pak, dia susah gitu. Dia telepon ke berapa puluh gereja gitu, tidak ada membantu. Dia membutuhkan susu untuk anaknya Pak Ustaz. Namun terakhir keputusan asal dia telepon ke satu masjid Pak Ustaz. Di satu masjid itu dia mendapat tanggapan yang luar biasa, sehingga tergugah dia sekeluarga itu masuk Islam. Nah, bagaimana kita Pak Ustaz sebagai Muslim khususnya di lingkungan Nur Huda ini, kita banyak mengadakan kajian, pelaksanaan hari-hari bersama Islam, tapi tidak ada yang signifikan jamaah itu memakmurkan masjid, mengkaji, sholat di masjid itu. Bagaimana Pak Ustaz merubah mindset ini sehingga berubahlah khususnya warga RW 08 dengan cara-cara yang gitu Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya pernah mendengar itu kan ada seorang ibu dari non muslim yang menelpon gerejanya, beberapa gereja gitu kan, untuk minta bantuan susu gitu kan, karena anaknya tidak bisa susu, nggak ada uang untuk beli susu. Satupun itu pendeta-pendeta nggak ada yang ngasih. Namun begitu telepon ke masjid langsung direspon. Oh, ibu di mana alamatnya? Berapa anaknya? Di mana rumahnya? Langsung tuh dia mengirim susu gitu kan ke orang non muslim itu.
Kemudian dia nelpon lagi ke masjid yang lain-lain gitu kan, sama juga tuh respon. Artinya Pak, bahwa Islam itu Pak rahmatan lil alamin. Tidak pernah memandang siapakah dia, etnis apa, suku apa, bangsa apa, walaupun tidak seagama, tidak seakidah. Bahwa kewajiban kita seorang mukmin adalah khalifatul fil ardh, sebagai wakil Allah di muka bumi ini, untuk memberikan nilai-nilai kebaikan. Ini bukan saya membanggakan diri Pak. Saya sering sekali pergi sarapan Pak, sarapan bubur dengan istri gitu kan. Kadang-kadang di tempat keramaian itu Pak gitu kan, ada juga yang datang non muslim gitu Pak. Saya udah selesai duluan Pak. Bukan saya membanggakan diri Pak, saya bayarin Pak. Saya bayarin, dia bertiga bahkan dia udah pesan ke tukang buburnya itu Pak, ke rumah satu ya buat anak saya bayarin Pak 3 orang itu. Padahal nggak seberapa, cuma 50. Tapi Pak, dari apa yang kita perbuat dengan dakwah bil afal, dengan pekerjaan Pak, itu sungguh luar biasa Pak. Makanya Rasulullah SAW itu lebih suksesnya dakwah dengan afal, dengan pekerjaan, berbagi dengan orang-orang yang non muslim sekalipun. Kisah Yahudi yang buta, kenapa ya, disuapin oleh baginda Rasulullah SAW, diludahi, dicaci maki, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menyerah dengan afal, dengan pekerjaan dia, dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan, menjadi Yahudi, menjadi memeluk Islam. Nah inilah hendaknya orang-orang beriman yang ada di sekitar masjid ini memberikan teladan-teladan seperti itu. Lalu Pak Ustadz di sini pengurus masjid, RT-nya peduli dengan masyarakat gitu kan, santunan dan lain sebagainya. Tapi kenapa mereka nggak mau ke masjid gitu kan? Kenapa jalan masyarakat nggak mau ke masjid? Ya itulah makanya kita harus ada kesadaran diri untuk merubah mindset itu agar kita semakin baik gitu kan. Nah, kalau misalnya ada jamaah dulu Pak, mohon maaf deh, mungkin Bapak pernah kedatangan jamaah tabligh ya Pak ya. Jamaah tabligh yang suka nginep di masjid beberapa hari, namanya hurud ya Pak ya. Hurud. Saya berteman juga Pak dengan mereka, walaupun saya tidak mengikuti gitu kan mazhab mereka, tapi itu kebaikan juga Pak. Mereka datang membangunkan orang, ngajak ke berjamaah, kan itu aja Pak. Itu kan ngajak ke masjidnya. Cobalah oleh pengurus masjidnya, seperti kita ngeronda, kalau ngeronda aja mau Pak, gitu kan. Kenapa ngeronda mau? Karena banyak rande. Nah, datangi ke masjid-masjid yang tidak berjamaah itu, apa nih masalahnya? Gitu kan? Apa nih masalahnya? Apakah anaknya misalnya anaknya tidak bisa beli susu, tidak bisa beli seragam sekolah, lalu dia fokus aja di luar gitu kan bekerja? Jangan kita berprasangka buruk gitu kan. Kenapa dia nggak ke masjid, punya sholat, nggak berjamaah, nggak ngaji? Tanya dulu Pak masalahnya. Jangan sampai kita berburuk sangka nih Pak, berburuk sangka. Apa yang terjadi gitu kan? Kan saya pernah baca Pak di literatur, ada seorang pemuda dan perempuan. Pemuda itu di depannya ada minuman, kemudian ada wanita di depannya di pinggir laut Pak. Tiba-tiba ada kapal nelayan itu terombang-ambing karena badai, sehingga 6 orang yang ada di dalam perahu itu Pak terombang-ambing, tidak bisa berenang. Diselamatkanlah oleh anak muda itu gitu kan. Lalu ada Imam Hasan Al-Basri gitu kan, melihat pemuda itu, kenapa pemuda itu tidak mau mengikuti jejak, harusnya dia beriman, berpakaian rapi dan sebagainya gitu kan, tapi dia malah duduk dengan wanita yang tidak muhrim di depan pantai. Begitu terlihat dia menolongin anak kapal 6 orang itu, dia selamatkan ke darat. Lalu Imam Hasan Al-Basri bertanya, wahai anak muda, apa yang kau lakukan duduk di pantai ini bersama seorang wanita? Ya Syekh, kata anak muda itu, ini adalah ibu saya. Lalu minuman apa yang kau bawa? Itu minuman biasa yang tidak ada khamarnya, tidak ada, bukan minuman keras gitu kan. Padahal Imam Hasan Al-Basri gitu kan tadi mengira itu minumannya minuman keras, lalu wanita itu wanita pacarnya gitu kan. Padahal begitu lihat pemuda itu menyelamatkan 6 ABK, lalu dia pun menangis. Oh ternyata saya salah sangka, ternyata wanita itu ibunya, minuman itu minuman biasa, dan anak muda itu bisa menyelamatkan 6 orang yang terapung-apung di dalam laut gitu kan. Saya merasa lebih hebat, saya merasa lebih ahli ibadah, tapi saya tidak bisa melakukan seperti dia. Nah artinya ketika ada jamaah kita yang tidak ke masjid, datangi. Tidak apa-apa datangi oleh pengurus masjid. Kenapa nggak ke masjid? Apa masalahnya?
gitu kan, apakah masalah ekonomi ataupun masalah apa, datangi, insya Allah ketika itu kita lakukan, orang akan terkesan bahwa kita punya kepekaan dan punya kepedulian. Insya Allah nanti ketika mereka diperhatikan, mereka pun akan berubah mindsetnya menjadi orang-orang yang mau datang ke masjid dan memakmurkan masjid. Itu barangkali Pak Haji ya. Insya Allah warga muslimin muslimat Nurul Huda insya Allah akan senantiasa mendapatkan hidayah dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Udah ya? Cukup ya? Kita sama-sama doa dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.